hero yang nyusahin tadi ya. Iya benar. Kayak Fanny, kayak Hilda juga, Hayabusa mungkin tadi yang memang belum ketemu jawabannya. Jadi lebih ya udah tutup aja. Salah satu hero nyaman juga kan buat Jin ya. Dan Chusin, nah ini target langsung ke Yehezkiel. Berarti membuka cukup banyak di Suyo. Ini RRQ kayaknya pengen amanin Lucas untuk jungler aja sih jatuhnya. Suyo. Jadi kayak mereka kasih Suyonya, nanti Suyonya bakal dilawan kayak Lucas. Iya, tapi ya Valentina juga bisa diambil dulu ya. Buat RRQ Hoshi kalau mereka mau mengamankan Lucasnya. Atau mau Matilda dulu sekarang? Gue lebih ke Kalia dulu sih. Salah satu ambil Kalia dulu. Kalia ya. Valentina? Ya, apapun. Boleh. Atau Kalia Granger? Kalia Granger. Kalia Granger ya, aku suka sih untuk Gue cukup oke itu. Gak usah berpaku sama Lucas maksudnya. Ada Iya. banyak gitu kan. Yang penting pick off jalan aman ya. Bener-bener aman, udah. Oke. Dan 2 yang akan langsung diambil oleh RRQ Hoshi. Kalia yang memang sejauh ini masih mendapatkan kemenangan dan harusnya ya Kalia Granger itu dia 2 pick aman banget. Iya. Mau Matilda kah untuk Widi sekarang? Di game sebelumnya. Atau Chow lagi. Chow-nya tadi bisa dijawab ya, kayak dia saat mau coba untuk inisiasi diangkat Tsunami Slam. Oh, atau ini dia, baru nih. Beda lagi. Beda nih ya. Kita sudah melihat kemarin meskipun ya secara KDA tidak terlalu bagus, tapi momentum dari Jowhead-nya Widi. Wah, main pingpong katanya. Ya, tapi kan udah ketahuan juga kan dari awal kita mention kalau seandainya Valentinanya mungkin nanti akan di-ban sama kubu RRQ. Dan mereka bakal ambil Lucasnya. Oke. Tapi Jowhead-nya yang tidak bisa diprediksi ini unstoppable dan flicker kemana kira-kira nih. Itu dia. Melompat untuk melakukan ejector. Bahkan kalau dipredik bahkan flicker ke yang lain Om, bisa jadi nggak kemana-mana dilempar ya kena Unstoppable Force. Kayak gitu ya? Iya, permainan pikiran. Banyak pikiran. Atau banyak hal-hal kecil itu aja harus bohong. Nggak bohong sih lebih tepatnya. Udah digegocek. Kegocek aja, kegocek. Oke, nggak ada Cici, nggak ada Valentina. Oke. RRQ Hoshi. Matilda Ben. Matilda ya. Matilda make sense. Valentina nggak sih? Valen. Harusnya. Atau Valennya mau diambil sama RRQ. Bisa. Nanti mereka red side juga kan. Iya. Karena Valentina juga referensi untuk tim Liquid sebenarnya pernah ada untuk di EXP kan? Iya. Waktu di Challenge Finals kemarin waktu digunakan sama RR. Iya benar. Dan lumayan mengagetkan ya. Ada nih Valentina. Counter ternyata. Iya. Lumayan ya. Lumayan. Buat Lucas jadi pick yang oke. Jadinya pick power buat musuh. Karena keuluannya cepet banget. Iya. Ya dan. Oke, mereka mau Valentina. Mereka mau Valentina. Apakah akan ditutup sama tim Liquid? Kayaknya enggak sih. Kayak mungkin jangan-jangan Liquid udah mempersiapkan jawabannya juga. Itu yang gue takut. Iya, kayak mereka malah mau main burst damage karena ada jauhin juga kan. Ya. Jadi kayaknya nggak ada masalah. Malah itu dia masalahnya. Si manusia ungu ini. Dari tadi ya? Dari tadi soalnya kan. Tiba-tiba apa? Monumen ya? Monumen ya, bawa monumen dia. Tiba-tiba. Tapi berarti kaliannya lebih dipaksa buat jadi EXP berarti. Yap. Karena Bove yang di-ban. Oke. Dan 2 pick yang akan langsung ditunjukkan oleh tim Liquid ID. Mid lane-nya akan menuju ke arah mana? Kayak combo Jowhead dan Novaria juga kan sempat keluar ya. Aku merasa kalau mid lanernya kayak, ya let's say mid lanernya bisa bawa flicker gitu kan. Banding Purify. Ini bakal nge-react dengan Tigreal. Jadi menurutku harus hati-hati nih. Karena tim Liquid kalau seandainya mid lanernya nggak punya Purify, akan ada pertimbangan Tigreal bisa di-pick. Karena Jowhead itu enak banget loh. Cecil? Jawab juga. Yap. Cecil kayak hero purify gitu kan? Cecil. Bisa. Bagus tuh picknya. Yap. Atau... tuh damage Selena? Wah tidak, ternyata lebih ke Farsa. Beserta dengan Glue. Karena Purify seenggaknya. Nah, langsung Tigreal. Iya. Tanpa pikir panjang ini memang sudah disiapkan juga oleh RRQ Hoshi. Adu inisiasi yang kembali akan kita lihat. Akankah melempar Tigreal nantinya yang justru akan membuat mereka dalam keadaan sulit? Karena siapapun yang memenangkan game yang ketiga akan menuju ke arah match point. Dan seperti apa keseruannya akan langsung dipandu oleh 2 caster kita. Langsung saja Rock the Land of Dawn. Thank you so much panelis kita sekali lagi. Draft yang benar-benar menggugah selera. Kita sangat melihat adanya Kalia kembali lagi muncul. Tapi Nevin, after game yang kedua gimana menurut Nevin? After game yang kedua ya, aku ngeliat RRQ Hoshi yang akhirnya udah bisa dapetin tempo mereka kembali lagi. Tapi dengan draft yang bisa dibilang sangat berbeda jauh. Aku mengharapkan permainan yang lebih agresif lagi. Terutama dengan adanya Suyo Jowhead di tangan tim Liquid sih. Ya, Jowhead kemarin yang sempat membuat kegaduhan dengan adanya comeback atas Onyx. Apakah Jowhead dari Widi akan kembali lagi bersinar? Atau bahkan match point kali ini
akan didapatkan oleh RRQ. Soteni Sindor, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Ini dia game ketiga kita antara tim Liquid ID versus RRQ Hoshi. Akan seagresif apa dan gimana ya? Caranya dari RRQ Hoshi untuk menutup potensi early game tersebut. Karena hadirnya Kalea di area XP lane, ini jadi satu hal yang berbeda juga ya. Ya, dan bahkan kalau kita melihat kondisi saat ini, sekalipun Aran berhasil menunggangi seorang Dairon, ini dia bisa dibawa ke dalam turret. Itu yang berbahaya. Bisa menjadi senjata tuan makan. Makan tuan. Iya sih, itu kayak pedang bermata dua ya yang akhirnya menjadi satu masalah juga. Tapi let's see dengan hadirnya RRQ Hoshi ngebawain Kalea di area XP, harusnya secara team fight pun nggak memberikan perbedaan yang terlalu jauh, bahkan ini harusnya bisa lebih cepat dapetin itemizations, lebih cepat dapetin damage output atau bahkan cooldown reduction ya dari item-itemnya. Dan Widhi harus sedikit ditahan terlebih dahulu. Pergerakan Susujin yang agresif ini juga harus hati-hati ya, cara menahannya nggak bisa sembarangan dari Widhi. Ya, penanganan yang bisa kita lihat di sini, Widhi sekalipun dia berhasil melempar Susujin, ya, itu kayak klik juga loh. Tiba-tiba Yeskiel lagi ngebuka Pedal Strike, yang dia sambit Susujin, berubah, unleash the beast. Rawr. Gimana? Bahaya kan? Iya, ada Raudia dan Idok. Idok menuju ke arah belakang dengan Secret Hammer dan satu bumper slot. Gagal didapatkan tapi Diamond merubah segalanya. Menetralisir dan bakal Widhi dengan flank defensive yang dimiliki para pasukan dari tim Liquid. Terlalu banyak source skill yang keluar, itu dia. Dairon satu-satunya penetralisir yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi. Karena kalau bisa kita bilang, ngomongin Kara Idok sebagai initiate single power yang dimiliki dari RRQ Hoshi di awal. Kalau dia pakai Tigreal doang tanpa ada sosok Dairon dengan kaliannya, itu mungkin akan bisa diantisipasi. Tapi kali ini berbeda, Nevin. Dia Secret Hammer kemana, dan Dairon bisa ke sisi yang lain. Iya, aku suka banget sih gameplay yang ternyata masih bisa dimainkan agresif ya sama Dairon sendiri dengan Kaleanya. Dan kita ngelihat output damage yang memang cukup powerful dari seorang Susujin di awal. Ini ngebuat tim Liquid ID potensi mereka langsung tertutup. Yang harusnya dengan Suyo Jauhat mereka bisa megang kendali ke area turtle. Mereka bisa ngedapetin keuntungan-keuntungan di awal. Dan ya sayangnya hal itu mungkin gak akan terlihat lagi. Namun Widhi memasak arah Idok. Jangan sampai dia ngelempar Idok karena itu berbahaya sekali. Damage yang terlalu besar diberikan dengan seorang Riz. Karena ini galau juga. Oke, Widhi niatnya untuk target ke arah seorang Idok. Dilempar ke dalam. Kalau implosionnya jadi target ke arah belakang. Wah, lagi-lagi. Widhi ini dalam kondisi yang sangat gelisah banget sekarang. Dia kebingungan dan target utamanya dia. Kalau nggak Riz ya Toy. Mau nggak mau? Dan itu pun agak susah ya buat mendapatkan Riz sama Toy di awal-awal kayak gini. Dan Dairon satu menghadapi dua pemain. Oh, kita lihat di sana. Tsunami Slam ke arah belakang karena udah ada Riz yang standby out position. Final Strike mencoba untuk menyelamatkan sosok satu point kill. Tapi lihat Aran, dia nggak berani langsung menggendong ke salah satu player dari tim RRQ Hoshi. Karena bisa menjadi buah semalakama. Betul, tapi Dairon ya mau nggak mau flicker ya. Itu jadi satu hal yang harus dilakukan dan direlakan juga mau nggak mau. Tapi untuk sekarang juga kita bakal melihat bagaimana dari Yehaskiel nih, rotasi yang menguntungkan ya, wings by wings yang dipercepat sampai 150%. Akan membuat sebenarnya dari tim Liquid ID nggak perlu terlalu khawatir untuk escape ataupun untuk ofensif secara speed. Karena mereka juga bawa Irisel kan, jadi follow-up-nya cepet banget. Dia nggak harus worry tentang adanya rotasi. By way. Tapi kenapa sekarang kita belum lihat adanya rotasi? Nah itu dia. Itu problem utamanya. Jadi mungkin ESTL harus lebih repetitif untuk bermain sosok dari Pasha-nya secara rotasi. Karena lihat daerah di depan mata, udah standby untuk mendapatkan siapapun. Pada ST terlihat dan Tsunami Slam! Berhasil menangkap ke arah belakang, berhasil di shot point. Tapi lihat, implosion from Idok! Berhasil membuat para pasukan dari tim Liquid kehilangan dua pemainnya. Oh my god, sekalipun di depan sana ada sosok seorang Aran. Tapi lihat, tidak ada gunanya. Aran akan terejam-ejam, hanya tinggal menunggu waktu. And double kill di tangan dari Susujin. Double kill untuk Susujin, ini satu kombinasi yang benar-benar manis banget dari RRQ Hoshi. Harmonisasi dengan impulsion yang langsung connect ke bagian belakang. Yehaskiel harus dipaksa nge-trigger Purify, tapi bukan masalah itu. Masalahnya adalah dia akhirnya nggak bisa nge-deliver damage lagi. Dan 2-3 pemain dari tim Liquid ID tadi udah tertahan di area online. Jadi kita bakal melihat RRQ Hoshi berjalan lebih dalam lagi. Auto turret satu persatu sudah mulai mereka amankan. Dan target selanjutnya kita akan tahu ke arah mana, yaitu ke arah Aaron Kiki yang sedang ada di dalam bahaya karena rotasi akan menuju ke area atas. Oke,
Jangan sampai Widhi termakan, ini berbahaya sekali dan Tsunami Slam! Watch out, watch out, watch out! Pemain Smackdown kali ini langsung berganti posisi di tangan dari tim Araki Hoshi. Final S-Track imitasi dari Rinsya berhasil mengusir mundur para pasukan dari tim Liquid. Karena turret pertama akan bakal coba mereka amankan. Dominasi penuh di menit yang kelima dan bahkan satu hit terakhir dari Toy membuat dua turret sudah didapatkan dengan pasti. Tersisa laning dari Iron Shiki yang harusnya udah mereka switch. Iya. Harusnya udah mereka switch. Dan ini tuh gak ada yang aman ya buat tim Liquid ID. Kemanapun mereka pergi ada dua efek surprise. Entah itu dari Tigreal ataupun dari Kalea yang dibawakan oleh seorang Dairon. Dan gak jarang juga kita ngelihat surprising effect dari seorang Riz karena dia bisa pilih nih apa saja ultimate yang ingin dia mainkan dari tim Liquid ID. Jadi memang target utama dari Araki Hoshi sekarang akan berfokus di area top lane sedangkan posisi dari seorang Fabian ini masih terpantau di area bottom lane. Yes, lihat di depan sana Aran bakal dibonyokin. Nah kondisinya kali ini Nevin adalah lihat dua posisi yang dimiliki Araki Hoshi, Idok dan Dairon. Siapa yang akan initiate power di depan dan siapa yang akan mengcover, ini tinggal tukeran. Jadi bisa dibilang dua crowd control ini yang memastikan para pasukan dari tim Liquid itu nggak bisa masuk atau deliver damage maksimal. Ngomongin split push, sekarang juga nggak terlalu power dengan tidak adanya Moskov. Betul sih, apalagi Dairon juga udah langsung follow up ke bagian bottom lagi. Dan tadi sepertinya hanya butuh satu Feather Isaac saja untuk nge-secure karakter turunnya supaya zoning out ini bisa tercipta dengan baik. Yang memukul mundur juga ke arah Iron Shiki. Dan dengan perbedaan gold yang udah mulai kerasa, 3.800 keunggulan, kita melihat juga dari tim Liquid ID yang masih belum punya output damage. Hanya ada sekitar 3 item dari 5 pemain dari Conceal Play. Udah mulai dibuka. Oke, Idok. Wah. Oke, gak ada yang lihat. Tidak masalah, gak ada yang lihat. Tapi lihat Riz mundur ke arah belakang. Maka dibalikan kembali ke Tsunami Slam. Ke arah seorang Winnie. Flicker mau defensif. Arah bisa menunggai satu orang. Tapi Sosoji itu strong. Satu bakal di tangan oleh seorang Toy. Double kill. Tembakan matang dari Toy. Flicker ofensif yang dibilang oleh sosok seorang Toy. Menjadikan satu poin yang mahal. Bahkan bukan hanya 1-2. Tapi Nevin, kita melihat initiate power dari Idok gagal. Kejedot, gak masalah. Tapi seperti yang sudah kita bicarakan. Dua. Mereka tinggal pilih siapa yang maju, siapa yang mundur. Betul. Jadi kayak emang ada backup yang akan langsung hadir dari Dairon. Dan di sini jadi serba salah juga buat Widhi sih. Iya. Dia mau paksa masuk, gak bisa. Dia mau counter setup, juga akan terlambat gitu buat mereka nge-follow up damage-nya. Jadi defensif sepertinya akan menjadi satu jawaban untuk saat ini dan beberapa saat ke depan sampai nantinya itemization yang dimiliki oleh Iron Shiki bisa seimbang dengan apa yang dimiliki dari seorang Toy. Jujur, kalau ngomongin saat ini apa yang coba bisa dilakukan tim Liquid adalah menunggu blunder. Kenapa? Kalau ngomongin marksman mereka itu juga butuh item. Betul. Akan cukup sulit. Kita melihat dari sini kondisinya dari seorang Iritel. Ini itemnya baru cuma Asclaw dan juga Berserker Fury. Makanya. Ini belum bisa tembus ke arah Idok. Ngomongin ke arah Idok, tembus aja nggak, Dairon udah ngasih crowd control. Deliver damage, Toy. Sky Piercer-nya udah nyala. 3 point kill. Jadi berat banget sih. Emang harus menunggu Araki Hoshi blunder. Jadi emang tunggu counter mainnya dari tim Liquid ID. Apalagi Araki Hoshi sekarang sudah akan mengamankan Lord yang pertama. Perfect objektif gak cuma turtle, tapi sekarang sampai Lordnya ini juga bisa mereka mainkan. So, tim Liquid ID, wah ini mereka dalam keadaan yang sangat tidak tenang. Fabian bisa dibilang dengan sejauh head yang dia bawakan, ini juga gak worth gitu. Padahal biasanya aku melihat Fabian tuh yang selalu bisa ngejar level, padahal dalam kondisi yang ketertinggalan. Gimana dia mau ngejar level ketika kondisi laning kalau dia sendirian, itu nggak akan ada yang aman. Iya sih. Karena sekalipun ada yang pakai initiate power dia Tsunami Slam, ada Idok. Gagal, Idok bisa main di dalam turret. Nah saat ini, kondisi yang kita bisa menyaksikan adalah para pasukan dari tim Araki Hoshi kemungkinan besar akan bisa dinetralisir. Tapi Console Gaming menuju ke arah bottom lane, target mereka berbeda. Menuju ke arah Aran, tapi nampak Feather Aztec berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Liquid dari pecahnya base yang di arah tengah. Tapi Aran nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Dia masuk lebih dalam, ini akan menjadi berbahaya untuk dia. Dairon sengaja memberikan waktu dan Tsunami Slam! Itu dia! Berhasil memancing trigger. Damage yang diberikan oleh seorang Idok nggak bisa dibendung lagi. Karena damage dari turret udah maksimal. Tapi Sochojin dengan Kamehameha berhasil memberikan damage yang banyak. Walaupun tidak ada korban jiwa. Tapi setidaknya at least ini masih worth it Idok ditukar ini. Iya, masih sangat worth it sih. Apalagi ngelihat damage dari Rins yang begitu menyakitkan, ngebuat Yesiel bahkan harus pulang terlebih dahulu. Dan informasi lumayan banyak sebenarnya, termasuk Purify ke arah Iron Shiki ini udah mulai
dikeluarkan juga. Jadi bisa dibilang RRQ Hoshi nggak terlalu rugi lah untuk Lord yang pertama karena semua passive turret berhasil mereka pecahkan. Nah sekarang Castiel dengan Genius One. Ini mungkin bisa menjadi jawaban perlahan tapi pasti mereka mulai mengejar ketertinggalan item yang terjadi. Dan sebagai defender high ground yang kuat, posisi Castiel nggak boleh terancam. Posisi Castiel harus dijaga dengan ketat oleh Aran atau Windy. Masalahnya mereka dua-duanya kan tipikal yang maju ya. Ya, tapi tadi aku udah lihat ketika Dairon masuk ke dalam. Iya. Itu tuh udah sengaja siapa yang dekat kena targetnya dia. Dan bahkan Idol, Explosion menuju ke sosok seorang Windy. Bahkan coba dilempar ke arah belakang. Diselamatkan oleh para pasukan dari RRQ Hoshi. Tidak ada lagi. Tapi nampaknya dengan ada Susujin yang tergendong oleh sosok seorang Aran. Bahkan coba dilindungi. Riz menuju ke arah belakang biar tidak ada deliver damage. One last hit Susujin! Selamatan itu dia. Satu Sky Piercer aktif lagi dari seorang Toy. 4 poin kill Susujin tidak pecah. Dan 4 poin kill dari Toy dengan full dari Sky Piercer-nya. Dan mungkin akan bertambah lagi ya. Ngelihat ini 2 damage dealer-nya dapetin makanan yang sangat mengenyangkan untuk mereka. Dan RRQ Hoshi 8.000 keunggulan gold sudah ada di tangan mereka. Great Middle Spear untuk Aaron Shiki. Tapi apakah item ini akan membantu deliver damage-nya? Karena permainan Conceal Play ini masih belum bisa dijawab. Satu emotion dari Hidok gagal, tenang masih ada Dairon. Tapi yang tadi aku suka adalah Rins. Lihat gak? Gimana Rins bikin barricade, dimana Rins ngeblokade damage dealer dari tim Liquid untuk gak bisa masuk. Sekalipun maksa masuk, ya minimal akan ada barter. Susujin memang shutdown, tapi kalau pasukan dari tim Liquid juga pasti akan ada yang hilang. That's why dari tim Liquid ada baiknya, dibanding dia harus kehilangan 2. Aran dan 1 orang lagi, mending dia kehilangan Aran aja yang udah pasti hilang. Bener sih, mereka harus mulai merelakan salah satunya ya. Untuk dibanding 2. Betul dapat keuntungan yang lebih banyak kan. Karena itu dalam posisi kayak gini. Nafasnya masih ada. Betul, dan mereka harus cari pertukaran. Daripada diam-diam doang gak dapetin poin eliminasi. Kayaknya akan jauh lebih baik hilang 2 tapi dapat Susujin atau dapat Toy. Untuk memecahkan ya at least taking Sky Pierce atau ngedapetin gold juga. Supaya mereka bisa kejar nih 9.000 perbedaan goldnya. Ditambah lagi sekarang Wave Minion ini benar-benar ditahan, akan didorong dengan waktu yang sama bersamaan juga dengan Lord yang muncul dari area mid lane. Wah ini sih aku bener-bener ngeliat Toynya bebas banget mainnya. Gak masalah, gak peduli lo pada ngeluarin crowd control kayak apa. Widdy sekalipun masuk gak masalah. Kenapa? Widdy keluarin flickernya, Idok bisa nge-cover. Ada Dairon di sana initiate. Jadi dan udah ada win of nature dari seorang Toy. Ya ini benar-benar bebas banget dan lihat di setengah sana. Para pasukan dari tim RRQ Hoshi bermain dengan ada bottom lane. Damage untuk seorang Iron Shiki. Bahkan lihat Tsunami Slam. Meanwhile Rinsya, 2 timpat yang berbeda. Membuat tim Liquid porak-poranda. Ini bencana. Tim Liquid benar-benar dihantam. Dan di space. Jadi game yang ketiga dipecahkan oleh tim RRQ Hoshi dengan one-sided game. Raja dari segala raja menunjukkan kekuatannya bermain dengan cepat dengan 2 game yang terakhir. Match point untuk RRQ Hoshi. 1 langkah lagi menuju ke babak grand final. Tapi gameplay yang begitu agresif. Tim Liquid tidak diberikan kesempatan untuk bermain, tidak diberikan kesempatan untuk memainkan rotasi mereka. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lempar ke panelis kita, take it away. Ditabung oleh RRQ Hoshi menuju ke arah match point. Dan akankah reverse sweep terjadi karena gameplay agresif. Agresif banget. Rins bahkan yang ngobok-ngobok defensif dari tim Liquid. Basically dia adalah seorang mid lane. Ya, flicker depan ya. Pakai flicker dapat double tadi ya. Tapi poin terpentingnya lagi-lagi apa? Second pick. Benar ya. Dan apalagi kita udah sempat lihat ya, kayak tim Liquid nge-ban Kara Lucas di game yang sebelumnya. Kenapa di game ini dilepaskan gitu saja? Dan menurutku emang ya, selagi terbuka, apalagi bareng sama Kalea juga, ini bakal jadi jawaban juga buat Jauhead. Oke, aku ada pertanyaan sih sebenarnya. Kayak dalam keadaan under, apakah bijak untuk bisa melakukan inisiasi terlebih dahulu, mengingat dari lawannya punya 2 efek sisi yang bisa counter initiate? Menurut gua mereka coba untuk bikin momen sih. Soalnya kalau nggak sama sekali juga, mereka cuma menunggu di kenain 2 sisi tadi. Jadi lebih baik dia buka duluan dengan chance dia dapatin kill. Seenggaknya ketika 2 efek sisinya tadi kayak Tiger sama Kalea masuk, follow up damage-nya mungkin Toy, mungkin Rins, atau mungkin Susujin, salah satu ada yang hilang. Tapi percaya nggak, kalau itu, anggap ini kebalik keadaannya.
itu Jawhead tetap bakal dimakan sama dua hero ini, Kalea dan Tigreal. Karena ini dua jawaban yang tepat banget untuk Jawhead. Iya ya, makanya kayak dia akan dimakan, sebelum dia dimakan dia coba untuk makan dulu seenggaknya. Iya. Daripada dia cuma menunggu dan tumbang. Ya makanya ini kan dalam keadaan lose condition nih. Kayak aku merasa even tim Liquid ID early game-nya dapetin winning condition, mid game-nya tetap bisa dibalikin. Karena Tigreal dan Kalea ini bener-bener jawaban pasti buat Jawhead. Karena gimana caranya Jawhead mau ejector kalau dia yang diambil duluan sama dua hero ini? Iya lah, sekalinya ngintip rumput keangkat. Gak ngintip nanti tiba-tiba ada Tigreal di sampingnya Implosion. Diangkat sama Kalea juga. Itu kayak dengan adanya Jawhead ya, apalagi Glue nih yang jatuhnya kan react. Mau nggak mau Tigreal sama Kaleanya gampang banget buat open vision. Dari secara grafik juga one sided ya. Buat game yang ketiga tadi dikontrol sepenuhnya. RQ Hoshi tidak ada lagi-lagi di sini. Sucin yang masuk dengan Lukasnya dia. Itu dari early bahkan sudah bisa ngambilin isi jungle punyanya tim Liquid ID. Iya, udah. Serba salah sih, tadi dia ban Hayabusa karena di game sebelumnya Hayabusa beraksi. Dia ban Hayabusanya, lepas Lukas. Habis ini mau ban Lukas lagi kan? Nah ini habis ini kita request, mungkin mereka request bannya 10 gitu. Benar, tapi gue lebih ke request second pick coba sih. Oke. Iya, aku lebih suka second picknya aja sih sebenarnya. Dan juga Granger dari Toy yang menghasilkan dirinya sebagai MVP. Dengan angka cantik 888 gold per menit. Wow, diskon apa nih? 888 ya. Ya, tapi memang free banget, enak banget kan di setup sama dua sisi tadi. Iya, dan juga hero power kan buat Toy Ranger-nya dia. Nah ini dia nih, kalau kita bicara soal Heavy ZZ, keunggulannya adalah kalau satunya miss, yang satunya akan menjalankan tugasnya. Bisa dibalik ya, bisa dibalik dua-duanya. Dan itu jadi power banget. Dan lihat Rinsha bahkan, flicker dipakai dibakar, itu buat masuk ke dalam dapetin double kill. Khusus. Dan jangan lupa Om, biasanya kalau kita ngomongin Kalea ya, itu pasti tidal strike-nya yang dipakai flicker gitu loh. Jadi bukan Tsunami Slam-nya. Tsunami Slam cuma nge-react aja kalau misalkan siapapun ada di out of position. Itu pasti bakal dihajar gitu. Kalau misalkan Widdy atau bahkan Aran, out of position teman-temannya di belakang tinggalin aja. Oke. Dan match point berarti untuk RRQ Hoshi. Karena tim Liquid ID mereka harus reset bangkit dulu nih untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Atau ya memang akan menyerahkan tiket grand final yang sisa 1. Ini ke RRQ Hoshi yang sudah ditunggu juga nih bersama dengan Onyx Philippines. Brusco yang nunggu ya soalnya. Mantap. Udah bosan lagi. Udah bosan karena ketemu tim Liquid ID ya. Tapi kalau lihat trennya ya 3-1. Oh iya benar. Iya. 3 match kan? Tapi aku harap ada 3-2 perdana sih. Ya, kita patahkan trennya ya. Iya. Kira 3-2. Kalau 3-2 deg-degan, kalau dosa masih deg-degan dua-duanya. Tinggal mentalnya nih yang bicara nih siapa yang lebih kuat. Iya biar ready juga kan untuk final kan. Bisa buat grand final besok. Yes, dan tidak terasa ya. Ini seru banget soalnya sampai kayak bahkan tadi Sindor Senayan juga ramenya luar biasa. Malam minggu, SPS Date, nonton tim kesayangan juga. Lengkap semuanya, rame. Terima kasih yang udah datang juga ya. Dan respect. Dan ya kita bakal mengintip ya sedikit apa yang sudah mereka mainkan dari segi draft recapnya nih. Nge-ban hero-hero yang memang menyulitkan di game sebelumnya. Itu dia, lihat game kedua. Ada Lukas sebenarnya di sana. Dan itu kan dengan Hayabusa. Menurutku, kalau kita ngomongin soal Suyo ya, Suyo ketemu sama Hayabusa kayaknya masih bisa dijawab gitu loh. Tapi kalau misalkan Suyo ketemu sama Lukas, objektifnya pasti susah buat Suyonya. Iya. Oke, tapi Kalea lu win sih sejauh ini. Karena di series ini masih 100% win rate. Dengan Kalea yang digunakan terus-menerus juga nih menjadi perebutan. Ini agak sedikit berbeda mungkin ya dibanding match-match sebelumnya yang kita ngeliat. Kalea justru udah lumayan turun. Tapi ternyata di match ini menjadi perebutan dan menjadi kunci kemenangan juga. Akhirnya ya dari grup stage kayak underrated atau agak overrated gitu. Ini dia, pick, ban, or deny. Total 3 game hero Kalea nih menang nih untuk masing-masing tim. Jadi abis ini mungkin di ban kah? Kayaknya kalau pick or deny, itu kan berarti menjadi sebuah kemenangan, faktor kemenangan yang paling gede ya. Mendingan ban aja. Gua lebih suka tergantung sih. Kita ngomongin first-nya atau second dulu gitu kan. Karena ini berpengaruh banget. Ban Kalea, ya katakan